Sahara. Sahabat Suara, ketemu lagi sama Suara di YouTube channelnya Suara dan Tarot ya. Kita hari ini mau melakukan seperti biasa sesi pembacaan, dan hari ini sesi pembacaan bersifat general reading, tidak ada pick up cards. Pembacaan akan bersifat everlasting atau timeless reading, dan Sora akan mengambil energi secara general dari kalian yang menonton channelnya Sora. Temanya hari ini adalah sesuai dengan thumbnail, bagaimana kelanjutan hubungan kalian yang on off ini gitu ya. Jadi untuk kalian yang merasa berada atau terjebak dalam hubungan yang on off, kayak gimana sih kelanjutannya? Nah, dan sebelum Sora mulai pembacaannya, jangan lupa yuk di subscribe dulu YouTube channelnya Sora, di like, di share, dan di komen di kolom komentar. Sora pasti akan bales, Sora pasti akan read dan akan kasih respon juga. Kalian boleh bercerita di sana, boleh juga request untuk topik berikutnya mau apa, dan hal-hal positif lainnya. Yuk bantu Sora biar kita sama-sama bersemangat untuk saling membantu satu dengan yang lain, dan biar Sora happy terus bacain untuk kalian. Dan seperti biasa, Sora juga akan spoiler bahwa pembacaan tadi yang seperti Sora sudah bilang akan bersifat general reading, yang mana akan diambil oleh major energy, sehingga pembacaan bisa cocok, bisa enggak sama kamu, bisa resonate, bisa enggak sama kamu ya. Bisa juga terjadi vice versa, terbolak-balik posisinya. Yang pasti tujuan dari Sora sharing adalah membantu kamu sehingga bisa mengambil keputusan yang lebih baik mungkin, dan sebagai bagian dari fun purpose ya. Jadi jangan sampai terlalu stres ya apapun pembacaannya hasilnya nanti. Oke, kita akan segera mulai sekarang. Oke, sekarang kita mau mulai ya Sahara di rumah, sambil Sora shuffle kartunya, sambil Sahara tarik nafas, hembus nafas. Kita mau tahu kenapa orang ini on off dalam hidupnya ya. Oke, kita punya kartu mouse, why this person is on off in your life. Rider, Mountain, ada Lady, sorry sebentar, satu lagi ya. Oke, dan di sini ada whip. Oke, di sini Sora bisa melihat bahwa orang yang sedang kamu pikirkan ini ya, dia itu sering sekali datang kepada kamu ya, atau on dan off-nya itu adalah ketika on-nya itu adalah ketika sedang, bisa vice versa ya. Dia bisa datang ketika dia sedang stres dan membawa banyak masalah ya. Jadi dia itu nyari kamu kalau dia lagi ada masalah ya. Dan dia lagi stres, bawa masalah, dan dia akan datang ke kamu berulang-ulang kali gitu ya. Udah sering kayak gitu, tiap kali on nyari kamu, dia akan mencari kamu ketika dia sedang ada masalah. Dan di sini Sora melihat bahwa ada kemungkinan bahwa dia juga memiliki perempuan lain ya, atau dia memiliki pasangan lain, yang mana kalau dia lagi masalah sama yang itu, larinya ke kamu gitu ya, karena yang satu lagi orangnya agak keras gitu ya. Jadi ketika dia lagi ada masalah, nyarinya ke kamu ya. Atau ini juga bisa berarti bahwa dia itu off-nya
atau menjauh dari kamu ketika kamu lagi punya masalah sama dia. Ini bisa terjadi dua alternatif vice versa ya. Alternatif yang kedua adalah dia bisa menjadi keluar dari menjauh dari kamu ketika lagi ada masalah atau ketika ada argumen, karena dia tidak suka ketika ada argumen dan ketika kamu sudah mulai keras dan kamu mulai marah-marah atau mulai nggak happy soal relationship itu ya, itu dia akan off ya. Itu yang Sora lihat kemungkinannya itu di antara dua itu. Kita akan lihat lebih lanjut ya, ini mengarahnya ke arah yang mana. Oke, kemungkinan yang pertama atau yang kedua kita mau lihat lebih lanjut. Oke, di sini ada two of wands, ace of pentacles, ada knight of cups, ada ten of cups, dan three of pentacles. Oke. Di sini ada didominasi oleh Capricorn, Taurus, dan Virgo, dan juga didominasi oleh Cancer, Scorpio, sama Pisces ya, karena Aries, Leo, dan Sagittariusnya cuma sedikit. Jangan lupa dicek Sun, Moon, Rising-nya ya, Sun, Moon, and Rising-nya. Dan ingat ya, bisa berarti bukan zodiaknya, bisa juga berarti energinya. Oke, di sini seorang melihat semakin jelas bahwa di sini adalah stres ya. Yang menjauh itu adalah ketika sudah ngomongin soal two of wands, sudah mulai ngomongin soal ini hubungan dia akan off itu ketika sudah mulai ditanyakan tentang apa sih planning hubungan ini ke depannya mau seperti apa ya, mau dibawa kemana hubungan ini gitu ya. Nah, dia akan mulai menarik diri itu kalau yang Sora lihat ya. Kenapa? Karena di sini terlihat bahwa salah satunya adalah yang menjadi isu dia untuk berkomitmen itu adalah salah satunya adalah ketika kamu stres itu, planning itu ketika kamu ya atau lady itu sudah mulai membicarakan tentang bagaimana ingin membangun rumah tangga ya, udah mulai menanyakan kayak hubungan kita kayak gini-gini aja sih gitu loh. Aku maunya diseriusin gitu loh, aku maunya married dan teman-temannya ya. Sedangkan di sini Sora melihat bahwa salah satu jadi faktor lain adalah dia masih tidak punya modalnya. Dia masih ini kan dia kalau datang harus dengan Ace of Pentacles, harus dengan modal uang. Ada satu modal uang atau uang yang cukup, lebih daripada cukup kalau untuk membuat sebuah rumah tangga. Sedangkan di sini masih ada mountain. Sedangkan di sini dia masih banyak masalah ya dari yang lalu gitu ya. Dan di sini juga masih ada kebimbangan. Jadi dia masih bimbang soal masalah keuangan. Karena di sini Sora melihat dia masih harus menyelesaikan masalah keuangan dari yang lama yang cukup besar juga nilainya, dan masih tidak yakin tentang keuangan yang di depan. Yang berikutnya adalah masalah tentang perasaan, ya. Jadi di sini terlihat bahwa dia belum yakin terhadap perasaan, ya. Di sini dia merasa belum dia masih mencari tipe idealismenya. Selain dari masalah keuangan tadi, dia masih mencari tipe idealisme dia. Dia ada sisi yang kayak, apakah benar kamu adalah seseorang yang akan saya berikan hati saya kepada kamu, gitu ya. Karena di sini dia melihat bahwa kita sering banget loh, masih banyak value-value kita gitu ya, yang kita belum punya value yang sama gitu ya. Dari beginning tuh kita belum ada
poin-poin atau hal-hal yang ngebuat kita tuh menurut dia sepenuhnya cocok gitu ya. Karena dia merasa masih mungkin menurut kamu sudah lama, tapi menurut dia ini masih awal gitu loh ya. Dan dia masih melihat bahwa ini baru dibangun gitu loh. Jadi kalau Sora lihat ya, balik tadi ke poin yang pertama, berarti ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan opsi yang kedua yaitu adalah dia dia akan off dari kamu ketika kamu sudah mulai membuat dia stres ya. Menstretis jadi bring up like problem dan mulai keras gitu ya, dalam arti mulai nge-whipping dia, udah mulai kayak stuck gitu. Jadi mau gimana nih gitu kan. Sora bisa paham gitu loh ya, dengan hubungan yang on off gini kan gemes gitu ya. Nah cuman di sini balik itu tadi gitu, masalahnya adalah masalah keuangan tadi gitu kan, dengan keinginanmu yang untuk minta diseriusin, sementara dianya merasa bahwa dia belum kamu itu belum sepenuhnya serak buat dia gitu loh, selain masalah finansial tadi yang banyak ya. Dan dia merasa bahwa kita masih harus building loh, value-value kita masih banyak yang belum sama gitu loh, sementara kamu udah mau minta diseriusin. Memang di sini ada ego dia ya, yang dia melindungi hatinya gitu loh, dia pinginnya hati dia yang diutamakan dan mencari ketenangan hatinya gitu, sehingga di sini dia juga bergerak dengan slow ya. Orangnya itu memang juga Sora lihat di sini memang orangnya cenderung agak sedikit sensitif ya. Dan memang kalau udah ngomongin tentang masalah planning ya, orangnya cepat gampang stres gitu. Kenapa? Karena dia bukan seorang planner yang baik ya. Kalau udah ngomongin soal plan masa depan gitu, dia bukan seorang planner yang baik ya. Karena perencanaan dalam hidupnya itu memang kurang. Bisa dilihat di sini bahwa ya balik nih, keuangannya pun masih ada masalah dari masa lalu dan ada galau masa depan gitu ya. Jadi orang ini memang tidak settle dari segi pikiran dan dari segi mentality, itu orangnya gampang stres gitu loh ya. Kalau kamu suruh mikirin tentang planning gitu, mau ke arahnya kemana, seperti itu gitu loh. Dan di sini juga terlihat bahwa dia itu orangnya slow kalau melangkah gitu loh. Oke, kita mulai selanjutnya seperti apa. Selanjutnya akan seperti apa, kita mau lihat. Hangman. Ten of Pentacles. Ini kartunya Sora yang ini agak tebal Sora. Queen of Wands. Justice. Dan Nine of Swords. Di sini bisa terlihat bahwa situasi perencanaan itu akan selalu menggantung, akan ada sesuatu situasi yang dalam tanda kutip gak clear ya. Situasi seperti ini tuh situasi yang tidak jelas, menggantung keadaannya ya. Dan dilihat di sini balik ya, masalah keuangan ini bukan cuma ternyata pada dia sendiri, tapi juga terhadap ada hubungannya dengan keluarga ya. Sedangkan di sini dia perfeksionis, ingin punya keluarga yang secara material juga sangat-sangat tercukupi gitu ya, fulfillment gitu ya. Nih Sora lihat dia pinginnya begitu gitu ya. Jadi perfeksionis balik ya. Tadi untuk perasaannya saja dia sangat memilih, dia merasa belum sepenuhnya cocok, dan masalah finansial pun dia perfeksionis, ingin menjadi yang sempurna gitu. Di sini juga Sora melihat bahwa dia masih mencari sosok Queen of Wands, sosok yang menurut dia adalah, di sini ada bunga matahari, orang yang akan memberikan dia support, orang yang akan memberikan dia
perhatian dan rasa sayang gitu ya. Di sini ada orang yang menarik ya. Queen of Wands itu kan passionate sekali sosoknya ya, dan orangnya optimis gitu ya. Jadi dia mencari seperti itu, orang yang optimis, orang yang menarik gitu ya, orang yang tenang juga gitu. Dan di sini ada justice ya. Artinya apa? Di sini perlu ada pikiran dan pertimbangan yang kalian seimbangkan, atau kamu seimbangkan. Apakah orang yang tidak punya planning yang baik terhadap masa depannya, yang masih hatinya itu masih mencari-cari, apakah itu memang orang yang sudah tepat untuk kamu harapkan untuk bisa punya rumah tangga sama kamu ya. Di rumah tangga dan rumah tangga bukan cuma yang bikin happy, tapi juga settle secara finansial. Karena di sini Sora bisa melihat bahwa kamu juga kepingin rumah tangga yang settle secara finansial, pingin yang happy family juga ya. Yang mana dua unsur ini nampaknya masih kurang ada di orang ini gitu loh ya. Dia masih belum stabil karena ini masih membuilding buat dia, sehingga kamu di sini yang dalam tanda kutip tuh jadinya stres sendiri gitu loh. Ini gimana sih? Jadi maunya gimana gitu loh. Tiap kali selalu on dan off dalam hidupmu gitu ya. Kamu berusaha, maksudnya baik sih, berusaha memotivasi dia untuk ya udah yuk kita kita perjelas hubungan ini gitu loh ya. Tapi masalahnya di sini adalah orangnya pun belum mendapatkan pencerahan dan belum berpikir dengan sudut pandang yang lain. Dia masih hanya memikirkan dirinya sendiri untuk berfokus terhadap keuangan yang perfect dan hati yang ingin dia pastikan dulu bahwa kamu adalah yang terbaik. Karena di sini juga ada salah satu adalah sisi dia orang yang suka menilai orang lain. Dalam arti gini, dan tanda kutip, kamu worth gak sih buat aku? Are you the best for me? Itu salah satunya. Kita lihat ya, ada kemungkinan untuk bisa seterusnya. Karena Sora lihat di sini memang cenderung kalaupun sama-sama cenderung kamu banyak stres ya, kamu yang banyak beban gitu loh. Termasuk nantinya kamu harus kalaupun sampai diseriusin, Sora melihat ada kemungkinan kamu yang harus membackup secara finansial kalaupun diterusin gitu loh ya. Oke. Ada cross, ada semacam beban. Ada snake, ada beban dan terikat ya. Store, flower ya. Lily. Ya, kalau di sini terlihat bahwa kalau memang mau diteruskan pun kamu yang harus banyak mensupport, atau kamu yang harus banyak jadi support system. Ya, tapi kamu sendiri akan akan membantu juga dalam tanda kutip finansial ya di sini kalau yang Sora lihat, dan akan berlanjut seterusnya seperti itu. Jadi kalau kamu mau seterusnya sama orang ini, kamu akan support dengan masalah finansial. Namun hubungan ini juga menjadi hubungan yang kurang sehat, atau dalam arti ada cenderung ke arah toksik ya kalau memang mau dilanjutkan gitu ya. Karena balik di sini banyak kartu kestresan gitu loh. Di sini adalah digambarkan bahwa keuangan yang terlilit ya, yang jadi beban gitu loh, yang nanti lama-lama ya kamu jadi ikutan harus menanggung beban finansial ini yang tadi udah Sora sebutin sebelumnya. Karena kan dia pun udah punya masalah finansial yang besar dari sebelumnya gitu. Dan sikapnya dia yang cenderung bisa kita lihat bahwa dari on off sekarang kan sebenarnya sudah kelihatan bahwa kecenderungan sikap dia kalau di bawah stres itu kabur gitu loh. Dalam artian bukan yang dihadapin, tipenya yang hiding gitu loh, dengan egonya dia sendiri. Dia hanya ingin melindungi dirinya dia sendiri gitu loh. Karena di sini terlihat bahwa dia kurang begitu memperhatikan bahwa gimana sih rasanya kalau jadi orang lain yang di on offin gitu loh. Dia tidak melihat itu, dia mengutamakan dirinya dia sendiri yang harus dia lindungi gitu loh. Perasaan diri dia sendiri, egonya keluar gitu loh.
ya, dan tiba-tiba jadi kamu yang harus taking care dia gitu. Kalau yang Sora lihat ini dan jadi semacam like a burden for you. Coba kita lihat love message-nya ya. Balance, there needs to be a healthy balance of physical, emotion, and spiritual intimacy for a relationship to be sustainable. Kamu butuh seimbang di sini. Kamu butuh orang yang balance, justice, orang yang adil dan balance gitu ya. Kalau memang mau ada masalah ya kalau harus seimbang dong. Aku aja mau resisten ngadepin kamu. Kalau kamu ada masalah, aku mau bantu. Lah masa kamu on off kalau aku udah mulai ngejelasin tentang masalah, minta seriusan gitu. Di sini ada sesuatu yang nggak balance di sini. Makanya tadi kasih tahu di kartu justice ini bahwa kamu perlu pertimbangan, dan kalau perlu kamu bisa ngobrol sama keluarga kamu gitu loh, misalnya orang terdekat kamu, family kamu, apakah orang ini worth it gitu loh untuk terus diperjuangkan gitu loh, terus dikasih selak gitu untuk masuk dalam hidupmu gitu loh. Have a faith. The angels are working behind the scene to make this relationship flourish. Harus punya kepercayaan bahwa kalau mau lanjutin hubungan ini harus you have a faith. Harus percaya bahwa ada hal positif akan terjadi, ya. Dan open your eyes. If someone shows you they are believe them in the first time. Jadi bukalah mata kamu, dari awal kamu sudah mengenali bahwa orang ini setiap kali kalau udah mulai dikasih tekanan dia kabur. Is this person for real or not? Karena Sora melihat di sini kamu juga sebenarnya sosok yang menarik kok, Queen of Wands. Kamu menarik sekali. Kamu orang yang bersemangat gitu loh ya. Cuman kamu sekarang jadi sering stres dan banyak pikiran gitu loh. Kenapa? Ya karena ada orang yang keluar masuk dalam hidupmu gitu. Jadi open your eyes itu juga bisa berarti bukalah matamu. Kamu analisa gitu loh dengan fair, justice. Dengan melihat sudut pandang lain. Apakah orang yang on off ini bisa benar-benar baik atau enggak dalam hidup kamu gitu. Karena sebenarnya udah kelihatan kan bahwa orang ini di bawah tekanan ya begitu. Dan apapun keputusan yang kamu mau ambil, kamu mau tetap menerima orang ini atau on off atau enggak dalam hidupmu, ingat bahwa kamu akan menanggung beban juga kalau bersama dengan dia. Deception, someone is wearing a mask in this relationship. Banyak kepura-puraan. Banyak dia tidak menjadi dirinya dia sendiri. Ya, banyak tidak terbuka. Seperti ini tadi, kalau dia punya masalah keuangan, kenapa dia tidak bicara? Kenapa nggak ngomong? Kenapa nggak terbuka gitu ya? Kenapa malah bikin stres dengan keluar masuk gitu loh ya? Dan setiap kali ada masalah akan hit tuh habis itu nanti akan balik lagi gitu ya, karena merasa memang dia masih ada perasaan ingin mempertahankan kamu karena masih mempertimbangkan kamu apakah kamu the one atau tidak gitu. Tapi itu kan nggak terbuka, nggak jujur gitu. Nah terakhir, be honest. Heart-to-heart conversation are necessary. It is safe for you to talk about your feelings. Jadi kamu jujur sama dia bahwa kamu tidak nyaman dia on dan off dalam hidupmu. Katakan sejujurnya bahwa aku merasa kita tidak balance ya. Kamu bisa anytime on dan off dalam hidup saya, masuk dan keluar ya. Kamu tidak jujur, kalau diajak ngomong juga ditanya maunya apa juga jawabannya menggantung ya. Dan ditanya gimana mau ke depannya juga jawabannya menggantung, semua serba menggantung ya. Dan ujung-ujungnya karena Knight of Cups juga sensitif, kalau di udah mulai omongannya udah mulai, namanya ngomong kan kadang-kadang bisa jadi debat ya. Ketika ngomongnya udah mulai panas, kamu akan Knight of Cups, kamu akan sensitif gitu loh ya, dan akan langsung ngomong ya udah kita kan juga baru, namanya juga masih nyoba, masih kenalan dan bla 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 lain gitu ya. Intinya segitu kalau dari kartunya Sora ya. Kartu Sora saya mencoba membacakan untuk fair dan suportif sama kamu ya. Balik, kamu mau terima atau enggak orang ini dalam hidupmu, itu adalah pilihanmu ya. Cuman di sini tahu bahwa ada orang yang sikapnya menggantung begini, memang orangnya ya nggak jelas
gitu tipenya ya, agak tipe yang bukan planning masa depan yang baik. Jadi kalau kamu sama dia, kamu akan banyak menanggung beban dan kamu akan banyak mensupport salah satunya dari finansial, dan kamu juga yang akan lebih bersikap kayak kamu yang mengayomi dia, justru kamu yang memplanning, kamu yang membantu gitu loh. Nah, apakah kamu siap? Kalau kamu memang punya faith, aku bisa kak, percaya hubungan ini bisa works gitu kan ya, go ahead. Tapi kalau memang takut, ambil waktu dulu, open your eyes, buka mata kamu benar-benar untuk melihat dia. Apakah orang ini jujur? Apakah orang ini penuh dengan kepura-puraan dan dengan berbagai macam maskernya dia ya? Nanti bilangnya hilang begini begitu dan sebagainya. Karena di sini terlihat sekali banyak topeng ya, wearing mask, gitu ya. Jangan sampai mau punya relationship ujungnya malah jadi apa? Stres. Ya justice, balance hubungan sama orang yang dalam tanda kutip negatif akan selalu bikin kita jadi stres. Oke, sorry ada suara dari luar sedikit, tapi suara udah tanggung, suara finishing up. Terima kasih sudah melihat dari awal sampai akhir. Maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Semoga pembacaan Sora bisa membantu kamu dan menolong kamu untuk mengambil keputusan yang lebih bijak sana ya. Jangan lupa follow Instagramnya Sora @sora_tarot buat booking konsultasi online kamu sama Sora, atau bisa beli kartu dan teman-temannya. Itu aja. Until I see you in the next video. Bye.